Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bapa di sorga, Allah yang baik, Allah yang sangat mengasihi kami, umat-Mu. Kami bersyukur jika saat ini Tuhan, malam ini Engkau kembali mempertemukan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing untuk dapat beribadah bersama di malam Kamis Putih ini. Terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan bagi kami. Dan saat ini, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan menjadi kekuatan bagi hidup kami, yang akan menjadi penunjuk arah hidup kami, yang akan terus membimbing kami dalam berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar firman-Mu ini bisa menjadi kekuatan kami dan dapat kami aplikasikan di dalam hidup kami setiap harinya. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di malam Kamis Putih ini terambil dari surat 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan dengan cara yang tidak layak. Makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya sapa kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Yahowu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini tema perenungan kita di malam Kamis Putih ini adalah perjamuan kudus. Ma nabaliheda fatomesa niamonie. Kalau kita memahami ibadah Kamis Putih itu mengingatkan kita pada peristiwa penting di hari-hari terakhir
sebelum Yesus Kristus disalibkan. Dalam malam terakhir sebelum Yesus disalibkan ini, setidaknya ada dua unsur penting dalam peringatan Kamis Putih ini. Pertama, tentang peristiwa perjamuan kudus, perjamuan malam Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan kedua, tentang peristiwa pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya. Dua peristiwa ini adalah peristiwa yang merupakan atau bersejarah dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Yang menarik bagi kita di ibadah Kamis Putih ini adalah dua hal ini, yakni peristiwa perjamuan kudus yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, dan peristiwa juga pembasuhan kaki yang juga Yesus lakukan kepada para murid. Dan di sini ada pesan yang Yesus berikan atau perintahkan supaya mereka saling mengasihi. Makanya istilah Kamis Putih dalam bahasa Inggrisnya disebut Maundy Thursday, yang artinya Kamis amanat. Istilah ini lebih tepat menggambarkan apa yang diperingati sesungguhnya dalam ibadah ini, yakni pemberian amanat atau perintah Tuhan Yesus dari Tuhan Yesus untuk kita umat yang percaya kepadanya. Perjamuan kudus yang kita pahami saat ini dipengaruhi oleh 3 pesan penting dalam Alkitab. Kesatu atau pertama, peristiwa Paskah Yahudi, yakni perjamuan malam di rumah-rumah orang Yahudi yang kala itu sedang menjadi budak di Mesir, menjelang pembebasan oleh Allah atau Yahweh di bawah pimpinan Musa. Kedua, perjamuan malam yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia disalibkan. Dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29. Dan ketiga, Paulus menyadarkan orang Korintus tentang makan roti dan minum anggur dalam perjamuan. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 32 yang barusan kita baca tadi. Intinya ialah bahwa dalam perjamuan Paskah Yahudi, mereka mengingat dan mengucap syukur atas perbuatan Allah yang hebat, yang telah melepaskan mereka dari kematian dan perbudakan di Mesir. Demikian juga dalam perjamuan kudus, kita mengingat dan mengucap syukur kepada Allah atas pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang telah membebaskan manusia dari kuasa maut. Ini yang kita syukuri, saudara-saudara. Karena itu, dalam perikop renungan malam ini, Paulus menekankan pentingnya perjamuan kudus sebagai kenangan sakramental akan perjamuan penuh makna dalam iman kekristenan kita. Ini sejarah yang tidak boleh kita lepaskan, tidak boleh kita lupakan. Dan ini sebuah sakramen yang tidak boleh kita tinggalkan. Perjamuan kudus yang kita terima adalah perintah atau mandatum dari Yesus Kristus yang diterima oleh para rasul saat itu yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Walaupun saudara-saudara, perjamuan terjadi di masa lalu, tetapi kita dibawa terus ke masa depan. Dan perjamuan ini dihadirkan kembali, dilaksanakan berulang-ulang, ya. Dan saat kita menerimanya, kita mengalami kehadiran Yesus di dalamnya.
yaitu menjadi peringatan akan aku. Artinya, Yesus Kristus menjadi tujuan dan atau subjek, bukan objek yang dikenang. Kita mengenang Kristus yang hadir, bukan hanya menghayati penderitaan atau kematiannya saja. Di dalamnya juga kita mengalami sukacita karena kita mengalami kebangkitannya. Karena kita menerima perjamuan kudus, maka kita juga harus mengucap syukur akan karya penebusan Yesus Kristus yang membawa berkat pengampunan dan menghantar janji kehidupan kekal bagi mereka, bagi kita, sehingga ada hidup yang sesungguhnya di dalam diri kita. Inilah damai dan ketenangan yang sesungguhnya dalam hidup. Saudara-saudari, malam ini kita mengenang dan merayakan Kamis Putih melalui ibadah. Kita menerima perintah yang berkaitan dengan perjamuan kudus dan sekaligus menerima perintah untuk saling mengasihi. Ini bukan sebuah pilihan atau sekedar nasihat yang terserah kita mau lakukan atau tidak. Ini adalah panggilan untuk menerima anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, yang di dalamnya kita akan merayakan sukacita penebusan Yesus Kristus yang membawa pengampunan dosa dan janji kehidupan kekal kepada kita orang yang berdosa ini. Dengan mengambil bagian dalam perjamuan itu, kita kembali mengenang lagi cinta kasih Tuhan atau anugerah Tuhan bagi kita. Dengan mengenang cinta kasih Tuhan, kita bersatu lagi dengannya saat menerima tubuh dan darah Yesus Kristus. Kita telah dipersatukan di dalam kasih Kristus. Setiap kita dipersekutukan di dalam satu iman dan satu pengharapan, maka kita dipersekutukan juga di dalam satu kasih. Karena itu, perintah perjamuan kudus tidak bisa dipisahkan dengan perintah saling mengasihi. Sekali lagi, perintah perjamuan kudus tidak bisa dipisahkan dengan perintah saling mengasihi. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kekuatan kita dalam menghadapi ancaman kematian oleh COVID-19 atau virus corona atau ancaman lainnya adalah kuasa pembebasan yang dilakukan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib dan yang telah kita terima. Maka tidak ada alasan untuk kita untuk takut. Memang harus kita akui bahwa kita sangat terganggu dengan himbauan jaga jarak dengan orang lain, tidak boleh bersalaman, tidak boleh bertemu dengan banyak orang, belajar di rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Kita terganggu dengan hal-hal seperti itu. Persekutuan kita dengan orang lain itu akan terganggu. Karena segala sesuatu kita lakukan di rumah, bukan lagi di tempat persekutuan. Ini memang ancaman baru ke depan yang bisa saja berdampak buruk dalam sebuah persekutuan. Namun, melalui perenungan Kamis Amanat ini, Kamis Putih ini, malam ini, kita dipanggil untuk arif dan bijaksana agar kita tetap mewujudkannya di antara kita, yakni kita tetap harus saling mengasihi. Walaupun tubuh kita ada jarak, karena tidak boleh berdekatan karena COVID ini, tetapi hati kita tidak boleh berjauhan. Amin.
Walaupun jauh di mata, tetapi dekat di hati. Keadaan ini hanyalah sementara. Kasih kita kepada sesama tidak akan pernah dibatasi oleh keadaan apapun. Amin. Ini akan segera berlalu, Bapak Ibu. Itulah keyakinan iman percaya kita kepada Tuhan. Bahkan kalau kita merenungkan lebih dalam tentang virus corona ini atau COVID-19 ini juga berdampak buruk pada perekonomian banyak orang atau masyarakat pada umumnya. Banyak orang menjerit kekurangan. Semuanya serba susah. Menurunnya omset dari suatu usaha. Kesulitan mendapatkan bahan-bahan makanan dan lain sebagainya. Namun sekali lagi, melalui perenungan hari ini atau malam ini, kita diingatkan untuk tetap mengingat kasih setia Tuhan bagi kita umat percaya. Darahnya sudah tercurah di kayu salib untuk menebus dosa kita. Malam ini kita juga mengakui bahwa darah Yesus akan kembali membasuh, membasmi virus-virus yang mematikan yang sedang melanda atau menyebar di dunia saat ini. Amin. Beberapa hari yang lalu saya melihat berita di daerah Cina atau Wuhan. Puji Tuhan, mereka sudah terbebas dari COVID-19 ini atau virus corona ini yang sudah selama kurang lebih 2 bulan mereka menderita karenanya, mereka terhimpit karenanya. Tetapi saya mendengar berita sudah selesai, sudah berakhir COVID ini di daerah Wuhan atau Cina. Dan bahkan kita lihat sekarang di berita, orang-orang di Cina sudah mulai kembali beraktivitas seperti dulu lagi sebelum COVID-19 ini ada. Puji Tuhan, ini kabar sukacita bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga percaya bahwa ke depan ini di Indonesia ini secara khusus COVID-19 ini atau virus corona ini akan berlalu dan berakhir. Tuhan akan memakai tenaga para dokter, para medis yang menangani ini. Tuhan memberikan hikmat, kepintaran bagi mereka untuk dapat menemukan obat-obat yang tepat dalam penyembuhan orang-orang yang terpapar COVID-19 ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kenanglah kasih setia Tuhan. Melalui malam ini, perjamuan kudus ini, biarlah kiranya kita meyakini bahwa darah Tuhan akan menyucikan kehidupan kita. Darah Tuhan akan memampukan kita kembali untuk tetap sukacita di tengah COVID ini. Dan darah Tuhan Yesus Kristus, tubuhnya akan terus memberikan kita pengharapan bahwa ada terang yang akan Tuhan berikan dan sediakan bagi kita umatnya. Tetap jaga diri, waspada, tetap berharap dan berpegang kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kehidupan dan langkah kita. Yang menjadi ayat hafalan bagi kita pada malam hari ini terambil dari Yohanes pasal 6, Injil Yohanes pasal 6 ayat 53. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita kembali berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi kami di malam Kamis putih ini. Ini menjadi kekuatan kami, ini menjadi semangat kami kembali untuk kami tetap hidup dalam kasih setia Tuhan. Dan darah-Mu yang akan terus menyucikan kehidupan kami
dari setiap virus-virus yang mematikan ini. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa kepadamu. Amin.